Hello everyone, how are you doing? My name is Kali Sogen. I'm an English teacher. Do you have any tourist attraction in your hometown or city? Have you ever been to tourist attractions in other places? What are the significance of tourist attractions you ever visited? In today's lesson, we are going to learn about how to describe tourist attractions in your hometown or in other cities. Halo semuanya, nama saya Kali Sogen, saya seorang guru bahasa Inggris. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana mendeskripsikan tempat-tempat wisata di kota kita masing-masing ataupun di tempat lain. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita, setelah pembelajaran, Anda diharapkan bisa menguasai kosakata-kosakata yang berkaitan dengan tempat-tempat wisata, nama-nama tempat wisata, jenis-jenis tempat wisata di tempat Anda. Setelah menguasai kosakata-kosakata dimaksud, Anda diharapkan bisa menghasilkan sebuah teks deskriptif lisan maupun tulisan untuk mendeskripsikan tempat wisata di kota Anda maupun di tempat lain yang pernah Anda kunjungi. Now, let's have some ideas about types of tourist attraction. We can explore some new vocabularies related to tourist attractions. Tourist attraction can be natural attraction, for example, volcano, lakes, cliffs, beach, hills, garden, or parks. It can be waterfalls, animals and wildlife, and also rainforest can be tourist attractions. Attraction also can be buildings, for example, temples. Do you know some temples in Indonesia? Museums, monuments, church, cathedrals or chapel, mosques, palace, and skyscrapers or other landmarks. The last category of tourist attraction is cultural event. In East Nusa Tenggara Province, we have some cultural events that occur every year. For example, Sumana Santa in Larantuka, Pasola in Sumba, and in Lembata Regency we have traditional whale hunting in Lamalera, and many more. Itulah beberapa kategori tourist attractions atau objek wisata beserta contoh-contohnya. Nah, sekarang tugas Anda, carilah paling kurang 3 contoh untuk setiap kategori objek wisata yang ada di daerahmu. Jadi, ada 3 contoh natural tourist attractions, 3 contoh historical buildings, dan 3 contoh cultural events di kota Anda atau tempat tinggal Anda. Setelah kita mempelajari beberapa kosakata yang berkaitan dengan jenis-jenis tempat wisata dan contoh-contohnya, sekarang kita akan belajar tentang kata sifat, yaitu kata yang dalam kalimat berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan kata benda. Dalam hal ini, pada topik ini kita akan belajar tentang bagaimana mendeskripsikan sebuah objek wisata. Kita butuh kata sifat untuk mendeskripsikan karakteristik dari objek-objek wisata dimaksud. Now let's practice pronouncing some adjectives which are commonly used by people to describe tourist attractions. Let's say together, beautiful, beautiful, lovely,
nice, amazing, gorgeous, fascinating, picturesque, stunning, breathtaking, spectacular, eclectic, extraordinary, original, scenic, wonderful, ancient, modern, contemporary, exhilarating, eye-catching, exciting, nice. Itu adalah beberapa kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan tempat-tempat wisata. Tugas Anda, carilah paling kurang 10 kosakata baru, dalam hal ini kata sifat, untuk menggambarkan tempat wisata. Ada beberapa pola yang kita bisa gunakan untuk menyusun sebuah teks deskriptif, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Kita belajar sedikit pola atau tata bahasa untuk menyusun teks deskriptif singkat. Pada umumnya, untuk teks deskriptif kita menggunakan tenses atau bentuk waktu simple present. Bentuk waktu simple present biasa kita gunakan untuk menggambarkan rutinitas, untuk menggambarkan kebenaran umum, atau untuk menggambarkan orang, objek, atau benda. Mari kita belajar pola pertama untuk mendeskripsikan tempat wisata. Pola pertama yang kita gunakan yakni kita menggunakan kata benda ditambah to be, am, is, are, tambah kata sifat. For example, Mingar Beach is stunning. The landscape is picturesque. The sunset in Wajarang Beach is spectacular. Kita lihat ada Mingar Beach adalah kata benda, ditambah is, to be, dan ditambah stunning kata sifat. The sunset in Wajarang Beach itu noun phrase atau frasa kata benda. Senja di pantai Wajarang is spectacular. Is-nya to be dan spektakularnya kata sifat. Contoh yang berikut, the local people are friendly. The local people, noun atau kata benda, are, to be, dan friendly kata sifat. Yang berikut, the museum is gorgeous. Museum kata benda, is, to be, dan gorgeous kata sifat. Itu adalah pola pertama. Kita gunakan kata benda tambah to be, am, is, are, tambah kata sifat. Nah, sekarang kita belajar pola kedua. Dalam pola kedua ini kita menggunakan rumus pronoun atau noun, kata ganti diri atau kata benda, ditambah to be, am, is, are, lalu ditambah kata sifat, ditambah noun. Contohnya, Wairebo is a scenic village. Wairebo adalah sebuah desa yang indah. Wairebo kata benda, is, to be, ditambah a scenic village. Scenic itu kata sifat dan village kata benda. Dalam it is a traditional village. Pronoun atau nounnya it tambah to be-nya is, tradisionalnya kata sifat, village-nya kata benda. Saya perlu tambahkan bahwa kata sifat posisi dalam sebuah kalimat adalah untuk menjelaskan kata benda.
Misalkan dalam traditional village, kata tradisional menerangkan kata village. Dalam bahasa Indonesia, tentu kalian sudah belajar tentang menerangkan dan diterangkan. Kata sifat berfungsi untuk menerangkan kata benda. For example, a small town. Small, kecil, menjelaskan town, kota. Kota kecil. Saya pikir pola ini cukup mudah. Setelah Anda mempelajari pola-pola pendeskripsian tempat wisata, sekarang tugas Anda adalah deskripsikan tempat wisata di tempat Anda dengan menggunakan pola 1 3 kalimat dan pola 2 3 kalimat. Gunakan kata-kata sifat yang Anda sudah pelajari. Setelah Anda menulis kalimat, Anda diharapkan untuk mendeskripsikan secara lisan, rekam dengan menggunakan HP Anda, dan kirim langsung ke nomor WhatsApp guru mata pelajaran bahasa Inggris. Sebelum Anda mengerjakan tugas, perhatikan contoh pada slide ini. Saya akan mendeskripsikan sebuah pantai di Lembata, yaitu Pantai Wajarang. Wajarang is a beautiful and charming beach. Saya gunakan pola yang kedua. It has white sand and calm sea water. Masih pola yang kedua. The sea water is also crystal clear. Saya gunakan pola yang pertama. The sunset is spectacular. Pola yang pertama. The landscape around the beach is also eye-catching. Saya gunakan pola yang pertama. Setelah kita belajar tentang bagaimana kita menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan ciri khas atau keunikan dari sebuah tempat wisata, sekarang kita belajar bagaimana kita mendeskripsikan lokasi atau letak dari tempat wisata dimaksud. Untuk menjelaskan letak dari sebuah tempat, kita bisa menggunakan preposition of direction, preposisi penunjuk arah. Misalkan kita bisa menggunakan kata in ditambah dengan arah, misalkan in the north, in the south, in the west, in the east. Di sebelah utara, di sebelah barat, di sebelah selatan, dan di sebelah timur. In juga bisa kita pakai in the center of, di tengah. Misalkan in the center of a city, di tengah sebuah kota. Kita juga bisa gunakan preposisi atau kata depan on, misalkan pada kalimat on the coast, di pantai. Selain itu, kita bisa gunakan by the sea, di pantai juga artinya. Atau nearby, atau near, artinya di dekat. Kita juga bisa gunakan kata close